Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup. Shalom jemaat, welcome Baby Day yang dikasihi dalam Tuhan. Saya percaya kita semua merasakan kebaikan Tuhan, dan kita ada sampai saat hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan hingga saat hari ini ya Tuhan. Kau sebentar kami ingin memuji, menyembah nama-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan pujian ini hanya berkenan pada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupan kami Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari sama-sama kita nyanyikan dari awal. Kau hiasi hidup kami Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus,
kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Oh, Diana Bayase, Diana Bayase, Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Semua karena berkat kemurahan-Mu, semua karena kasih-Mu Tuhan. Diana Bayase, oh Diana Bayase, Diana Bayase, oh Diana Bayase, Diana Bayase, Diana Bayase. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu di hidup kami. Kami ada sampai hari ini. Diana Bayase, Diana Bayase, oh Diana Bayase, Diana Bayase, Diana Bayase, oh Diana Bayase, oh Diana Bayase. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku ada saat ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau baik Tuhan, Kau baik di hidup kami. Yesus Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, sebab Kau terlalu baik di hidup kami. Yesus Tuhan, oh, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya kasih-Mu Tuhan Yesus. Oh, ya Yesus baik, ya
Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Katakan sama-sama, ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Ya Yesus baik, Dia baik, ya Yesus baik, oh Yesus, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Mari sama-sama katakan dengan iman, katakan Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Sekali lagi katakan, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik Tuhan, ya Yesus baik, Dia baik buat saya, Dia baik buat saya, Dia baik buat saya. Kau baik Tuhan Yesus, Kau baik Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa di dalam acara Welcome Baby Day. Saya Dr. Elizabeth Clarissa War, seorang dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Mentari Tangerang. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas undangannya oleh Ibu Anita bersama dengan GBIPRJ CK7 untuk membawakan topik kita pada hari ini. Pada hari ini saya akan membawakan mengenai penyakit flu Singapura yang saat ini sedang banyak diderita oleh anak-anak di Indonesia. Untuk topik yang akan saya bawakan adalah mengenai apa gejala flu Singapura pada anak. Pada bulan Januari hingga Maret 2024, ada sebanyak 5.461 kasus flu Singapura dilaporkan di Indonesia menurut data dari Kementerian Kesehatan.
Berdasarkan riwayatnya, mengapa disebut flu Singapura? Epidemi dari hand, foot, and mouth disease atau yang kita kenal dengan flu Singapura itu awalnya terjadi di Sarawak, Malaysia pada tahun 1997 dan di Taiwan pada tahun 1998. Dan Singapura sendiri mengalami wabah HFMD ini pada September 98 sampai Oktober 2000 dilaporkan sebanyak 3.790 kasus. Dan ada 4 kematian yang terkait dengan infeksi virus flu Singapura oleh enterovirus 71 pada tahun 2000 dan 3 kematian pada tahun 2001. Meluasnya wabah HFMD ini memicu dari pemerintah Singapura mengeluarkan imbauan agar semua restoran siap saji, kolam renang dan juga tempat bermain anak-anak itu untuk ditutup sementara. Dan selama periode 2005 sampai 2009, Singapura melaporkan ada 15.257 dan 29.686 kasus per tahunnya, termasuk ada 1 kematian pada tahun 2008. Nah, asalnya pada tahun 2004, istilah flu Singapura ini digunakan oleh media massa di Indonesia yang mengatakan bahwa flu Singapura merebak di Jabodetabek karena adanya warga yang tinggal di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi dihebohkan oleh munculnya gejala-gejala flu Singapura ini. Apa yang dimaksud dengan hand, foot, and mouth disease atau penyakit tangan, kaki, dan mulut? Ini merupakan suatu penyakit menular yang sangat sering terinfeksi atau terjadi pada anak-anak. Dapat juga terjadi pada remaja maupun kadang-kadang pada orang dewasa dan lebih sering terjadi pada anak di bawah usia 5 tahun. Pada orang dewasa maupun orang dengan sistem kekebalan tubuh yang baik, mungkin flu Singapura ini dapat terinfeksi tetapi tidak bergejala ataupun asimptomatik. Sehingga kelompok ini bukan menjadi kelompok penderita tetapi dapat berpotensial sebagai pembawa virus tersebut atau carrier daripada virus HFMD ini dan dapat menyebarkan virus. Penyebab daripada flu Singapura atau HFMD adalah golongan virus dari genus Enterovirus dan spesies yang paling sering menginfeksi ada 2, yaitu ada Coxsackie virus dan juga Human Enterovirus 71. Coxsackie virus A16 dan juga Enterovirus A71 adalah serotipe yang paling sering terlibat sebagai penyakit daripada HFMD ini, dan Coxsackie virus dengan tipe A6 baru-baru ini muncul sebagai penyebab lain daripada HFMD di Amerika Serikat. Enterovirus 71 juga dikaitkan dengan adanya wabah di Asia Timur dan juga Tenggara, dan meskipun jarang, enterovirus 71 ini dapat menyebabkan penyakit yang lebih berat sampai terjadinya ensefalitis ataupun pembengkakan dari otak. Lalu perjalanan penyakitnya, enterovirus masuk ke dalam tubuh manusia ini melalui mulut. Dan virusnya itu dapat berasal dari saluran cerna, saluran pernafasan bagian atas dari orang yang terinfeksi, atau melalui cairan-cairan dari kulit yaitu vesikelnya ataupun dari rongga mulut. Masa inkubasi dari penyakit ini adalah 3-6 hari. Jadi masa inkubasi adalah masa dari masuknya virus tersebut ke dalam tubuh sampai timbulnya gejala penyakit tersebut adalah sekitar 3-6 hari. Dan setelah masuk, virus ini akan bereplikasi pada bagian limfoid usus bagian bawah dan kemudian akan menyebar ke kelenjar getah bening di sekitarnya. Dan penyakit ini kemudian dapat menyebar ke berbagai organ, termasuk sistem saraf pusat, hati, dan juga kulit. Gejala daripada HFMD. Gejalanya biasanya ringan yang berlangsung selama 7-10 hari. Yang pertama kita dapatkan gejala adalah demam dan juga gejala yang menyerupai flu yang muncul 3-5 hari setelah terpapar virus ini. Dapat berupa demam, nafsu makan yang menurun, nyeri menelan, dan juga demam yang berlangsung 38 sampai 39 derajat Celcius ini dapat berlangsung selama 1-2 hari. Nah, kemudian yang kedua adalah munculnya sariawan. Setelah demam yang berlangsung 1-2 hari akan muncul bintik-bintik merah yang terjadi di rongga mulut. Umumnya diawali di bagian belakang langit-langit mulut yang kemudian akan pecah menjadi sariawan. Kita lihat pada gambar di sebelah kanan bahwa bintik-bintiknya itu dapat muncul di lidah, kemudian di langit-langit mulut maupun dapat di bibir ataupun di sekitar mulut.
dan gejala pada anak yang mungkin belum pada anak yang lebih kecil yang belum dapat mengkomunikasikan bahwa terdapat nyeri pada rongga mulutnya, anak dapat menunjukkan gejala tidak dapat makan dan minum, berliur lebih banyak daripada biasanya, dan lebih menyukai minuman yang dingin. Yang ketiga adalah munculnya ruam merah di kulit. Lalu 1-2 hari kemudian akan muncul ruam-ruam merah, kulit dan juga bintik-bintik di telapak tangan dan juga telapak kaki. Ruam ini dapat muncul juga di tungkai, di lengan, bokong maupun kulit di sekitar kemaluan. Ruam kemerahan yang muncul ini biasanya tidak gatal, tidak nyeri, dapat datar atau memang agak sedikit menonjol dengan ukurannya sekitar 2-6 mm, berupa lepuhan dengan dasarnya itu berwarna kemerahan. Dan cairan daripada binti lepuhan ini berisi virus penyebab daripada hand, foot, and mouth disease. Bintil ini biasanya berlangsung selama 10 hari dan kemudian pecah dan biasanya tidak akan menimbulkan jaringan sisa atau jaringan parut. Untuk mendiagnosis daripada HFMD ini, kita dapat mendiagnosisnya itu secara klinis. Jadi dari pemeriksaan fisik saja, biasanya dokter sudah dapat mendiagnosis penyakit HFMD. Tetapi dapat juga dilakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu berupa pemeriksaan kadar imunoglobulin G daripada virusnya, yaitu enterovirus 71 dan juga Coxsackie virus. Dan juga dapat dilakukan pemeriksaan PCR daripada Coxsackie virus dengan melakukan swab pada lesi atau kulit yang terinfeksi. Kemudian penyakit ini juga dapat menimbulkan komplikasi lanjutan. Yang pertama, komplikasi yang sering terjadi adalah dehidrasi atau kekurangan cairan. Lesi di mulut ini dapat menyebabkan anak mengalami kesulitan minum dan makan, sehingga anak akan mengalami dehidrasi. Dehidrasi pada anak yang dapat kita lihat adalah dengan gejala seperti di gambar ini, yaitu apabila ubun-ubunnya itu masih terbuka, ubun-ubun di atas kepala yaitu ubun-ubun besarnya itu dapat teraba lebih cekung daripada biasanya. Lalu pada mata akan terlihat lebih cowong maupun cekung, dengan air mata apabila anak tersebut menangis itu akan lebih sedikit ataupun tidak ada air mata yang keluar pada saat anak menangis. Lalu dapatkan mukosa bibirnya itu menjadi lebih kering. Lalu dapatkan apabila kita sedikit mencubit bagian kulit bagian perutnya, kembalinya itu akan lebih lama. Dan juga kita lihat dari buang air kecilnya akan bisa berwarna pekat ataupun jarang daripada biasanya. Yang kedua adalah lepasnya kuku. Lepasnya kuku dari jari tangan dan jari kaki itu dapat terjadi beberapa minggu setelah fase akut HFMD ini. Tetapi hal ini dapat bersifat sementara dan biasanya kuku akan kembali lagi tumbuh. Yang ketiga adalah infeksi daripada susunan saraf pusat atau otak. Meskipun jarang terjadi, virus daripada HFMD ini dapat menyebabkan infeksi daripada susunan saraf pusat, menyebabkan ensefalitis ataupun radang otak dengan gejala penurunan kesadaran, kejang, dan juga demam. Lalu ada polio-like syndrome, ada akut transverse myelitis, Guillain-Barré, semua ini dengan gejala seperti kelumpuhan pada anak. Lalu ada benign intracranial hypertension dan juga ataksia. Dari penelitian oleh Chang dengan HFMD yang epidemi terjadi di Taiwan pada tahun 1998, dari penelitiannya dari enterovirus 71, 68% HFMD ini tidak ada komplikasinya, tetapi 32% mengalami komplikasi, yaitu berupa 7,3%-nya itu meningitis atau radang selaput otak, 10%-nya ensefalitis atau radang otak, 2,3%-nya itu polio-like syndrome, ada 4,5% itu ensefalomyelitis, dan juga ada edem pulmonal 6,8%. Dengan 7,9%-nya itu kasus meninggal dan 4% itu mengalami gejala sisa setelah HFMD-nya sembuh. Lalu penyakit yang disebabkan oleh Coxsackie virus A16, 94%-nya itu tanpa komplikasi, dengan 6,3%-nya juga mengalami komplikasi meningitis atau radang selaput otak, tetapi tidak ada kasus yang meninggal ataupun bergejala sisa.
Selama penyebarannya berapa lama setelah anak terinfeksi, anak akan paling menular di dalam minggu pertama sakitnya. Dan beberapa anak bahkan masih menularkan virus ini beberapa hari sampai beberapa minggu setelah gejala dan tanda infeksinya itu hilang. Dan virus dapat terdeteksi dalam tinja sampai sekitar 6 minggu, jadi sekitar 1,5 bulan setelah terinfeksi masih dapat virusnya itu terdeteksi di dalam feses ataupun tinja daripada anak tersebut. Penyebaran daripada mulut ataupun orofaring itu umumnya sampai 4 minggu. Lalu sumber penularan HFMD ini dari mana saja? Yang pertama dari sekret atau cairan hidungnya. Yang kedua itu dari tenggorokan berupa ludah ataupun dahak. Yang ketiga itu dari lesi kulit yang pecah. Yang keempat adalah daripada feses ataupun dari pup anak tersebut. Jadi cara penularannya ini dapat berupa kontak, yaitu kontak langsung, dapat berupa dengan air liur yang mengandung virus ketika seseorang yang sakit itu batuk, pilek, ataupun berbicara. Lalu dapat berupa sentuhan dengan orang yang terinfeksi ataupun saat kontak dekat seperti berpelukan, kemudian berciuman, ataupun menggunakan gelas atau alat makan bersama. Lalu yang ketiga itu dengan menyentuh feses orang yang terinfeksi saat sedang membersihkan, kemudian menyentuh bagian mata, hidung maupun mulut, lalu menyentuh daripada barang-barang atau permukaan yang memang tercemar oleh virus tersebut, yaitu yang terutama digunakan secara umum seperti gagang pintu, lalu mainan, dan kemudian menyentuh mata, hidung maupun mulut. Walaupun jarang, virus ini juga dapat menyebar melalui air di kolam renang. Hal ini dapat terjadi jika air tersebut tidak dibersihkan dengan klorin yang memadai. Dapatkah HFMD ini penularan dari hewan ataupun kita menularkan kepada hewan? Jawabannya tidak, karena virus ini berbeda dengan virus yang menginfeksi pada hewan. Lalu untuk pengobatannya seperti apa? Tidak ada pengobatan khusus untuk HFMD ini karena penyebabnya adalah virus. Jadi kita hanya memberikan obat-obatan yang bersifat simptomatik untuk mengatasi keluhan yang ditimbulkan. Parasetamol atau obat penurun panas dapat diberikan untuk mengatasi demamnya ataupun jika ada nyeri. Kompres hangat dan juga pemberian minum ini juga dianjurkan untuk membantu menurunkan demam pada anak. Pada anak yang lebih besar itu dapat dilakukan kumur dengan obat kumur untuk mengurangi nyeri pada mulut. Lalu vaksin HFMD, sampai saat ini belum tersedia vaksin untuk HFMD, tetapi vaksin ini sedang dikembangkan untuk melawan HFMD dan juga enterovirus. Vaksin inaktif whole virus sedang dikembangkan di Cina dan akan digunakan secara luas. Dan dari penelitian dari 10.077 partisipan, 3 dosis regimen vaksin enterovirus 71C4A menunjukkan angka efikasi yang menjanjikan, yaitu sebesar 94,7% dengan proteksi selama sekitar 2 tahun. Ada jenis vaksin virus-like particle, vaksin DNA, lalu ada vaksin peptida dan vaksin subunit yang masih dalam tahap penelitian. Lalu untuk pencegahannya, apabila seorang anak yang terinfeksi virus flu Singapura ini, maka harus melakukan isolasi karena sering menyebabkan wabah karena penularan yang sangat tinggi. Wabah ini biasanya terjadi di lingkungan yang tertutup dan padat, yaitu seperti di sekolah, di panti asuhan, asrama, pondok pesantren, dan juga di tempat penitipan anak. Kita harus untuk mencegahnya dilakukan penerapan perilaku hidup bersih dan juga sehat atau PHBS, yaitu langkah-langkah untuk menurunkan kemungkinan infeksi daripada flu Singapura ini. Yang pertama, cuci tangan. Cuci tangan ini dapat dilakukan dengan menggunakan sabun dan juga air mengalir ataupun melalui yang berbahan alkohol, terutama setelah mengganti popok ataupun menyeka hidung anak. Bantu anak untuk menjaga kebersihan daripada tangan mereka. Yang kedua, ajarilah anak untuk menutup mulut dan juga hidungnya pada saat bersin maupun batuk. Tisu adalah pilihan yang terbaik atau menggunakan lengan bagian dalam. Yang ketiga,
Bersihkanlah permukaan dan juga benda-benda yang digunakan secara bersama, seperti mainan dan juga gagang pintu. Yang keempat, hindarilah kontak, memeluk, mencium, berbagi piring, makanan, dan juga dengan seseorang yang menderita HFMD. Yang kelima, jangan mengirim anak ke sekolah sampai dengan gejalanya tersebut hilang. Nah, kapan anak dapat masuk sekolah setelah sakit HFMD ini? Ini sering ditanyakan oleh orang tua. HFMD ini umumnya ringan, anak dapat kembali ke sekolah ataupun ke tempat penitipan anak selama tidak ada demam, tidak ada air liur yang berlebihan dengan radang pada mulut, merasa sehat dan juga dapat ikut berpartisipasi di aktivitas sekolah tersebut. Rata-rata berlangsung selama 1 minggu di mana penularannya itu paling tinggi. Luaran atau prognosis daripada HFMD atau hand, foot, and mouth disease itu umumnya baik karena cenderung penyakitnya ringan dan sebagian pasien membaik dalam beberapa minggu tanpa gejala sisa. Gejala umumnya akan sembuh dalam waktu 10 sampai 14 hari setelah terinfeksi. Nah, sebagai kesimpulannya bahwa penyakit HFMD atau hand, foot, and mouth disease ini merupakan suatu penyakit yang sangat menular yang paling sering mengenai anak-anak usia di bawah 5 tahun dengan gejalanya terutama adalah demam yang berlangsung 1 sampai 2 hari, diikuti dengan munculnya sariawan di rongga mulut ataupun bintik-bintik di sekitar mulut dan juga muncul bintik kemerahan pada kulit, yaitu pada tangan, kaki, bokong maupun kemaluan. Penyakit ini dapat berlangsung selama sekitar 7 sampai 14 hari dan umumnya ringan dan dapat sembuh dengan sendirinya. Untuk mencegah penularan, tentu kita harus melakukan isolasi apabila ada yang terinfeksi oleh virus ini dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Sekian presentasi dari saya, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja GBI PRJ CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Dr. Elizabeth Clarissa Wawor SPA yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian penjelasan perihal gejala flu Singapura pada anak. Tuhan Yesus memberkati dokter dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 2 Juni 2024 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Johanno Moindong. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Leonardo Syamsyuri MD MTH. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Adi Putra Hasani STH. Ibadah raya disertai juga dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesia Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Service. Sehubungan dengan libur nasional Hari Pancasila pada hari Sabtu 1 Juni 2024, maka diinformasikan doa fajar dan kantor OTP CK7 pada hari tersebut diliburkan dan aktif kembali pada hari Senin 3 Juni 2024. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBI PRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBI PRJ, baik di Instagram, TikTok, Threads, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan, mengucap syukur buat pada hari ini ibadah Welcome Baby Day berlangsung dengan lancar. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan, kami diberkati buat seputar pengetahuan tentang kehamilan maupun juga bertumbuh kembang anak serta kesehatan pada umumnya yang disampaikan oleh Ibu Dr. Elizabeth Clarissa. Tuhan, kami mau berkati ya Tuhan Yesus, Ibu Dr. Elizabeth Clarissa dengan kesehatan, pelayanan, pekerjaan, keluarganya berlimpah-limpah dan senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami juga mau berdoa buat para pasangan suami istri dan keluarga-keluarga yang sedang menantikan kehamilan maupun proses kelahiran. Tuhan yang berkati ya Tuhan. Dan kami juga mau bersatu hati berdoa buat para suami-suami, senantiasa diberkati kesehatannya, pekerjaannya, apapun yang dilakukan dibuat berhasil dan beruntung. Dan urapan raja, imam, nabi Tuhan curahkan. Dan senantiasa juga Tuhan berikan hikmat untuk mendidik dan membawa keluarganya menjadi keluarga yang takut akan Tuhan serta hidup kudus.
Kami juga mau berdoa buat para istri-istri yang sedang mengandung. Tuhan berikan tubuh yang sehat dan kuat selama masa kehamilannya. Dan turut campur tangan Tuhan pada proses kelahirannya, semuanya berlangsung dengan lancar. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, biar para istri-istri senantiasa menjadi tiang doa yang kokoh bagi keluarganya. Dan diberikan hikmat untuk menjalankan tugasnya menjadi istri dan ibu bagi anak-anaknya. Kami juga mau berdoa buat bayi yang di dalam kandungan, diberikan kesehatan dan kekuatan dan bertumbuh dengan sehat sampai pada proses kelahiran dan lahir menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kami juga mau bersatu hati berdoa buat gembala sidang kami, Pak Niko, diberkati kesehatannya. Sebagai pembawa api Pentakosta ketiga, Tuhan berikan hikmat marifat-Mu ya Tuhan, sampai amanat agung-Mu tergenapi. Keluarga besar-Mu beserta hamba-Mu aman dalam pelindungan Tuhan yang sempurna. Dan juga berdoa buat gembala CK7 kami, Pak Dr. Yanto, diberkati kesehatannya, diberikan hikmat dan kuasa ilahi dalam pelayanannya. Keluarga besarnya beserta seisi rumahnya aman dalam pelindungan sempurna. Dan pengembalanya di CK7 menjadikan setiap kami umat yang layak dan berkenan di hadapan-Mu. Dan sekarang kami mau ngangkat tangan bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami Indonesia. Biar Indonesia semakin maju melaju untuk menjadi bangsa yang sejahtera. Buat pemerintahan yang ada, buat Presiden kami Pak Jokowi dan wakilnya Pak Maruf Amin, senantiasa memberikan mereka roh takut akan Tuhan. Dan setiap keputusan yang mereka ambil, turut campur tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya kini kami mau menerima doa berkat lewat hamba-Mu. Jemaat Welcome Baby Day yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk menerima doa berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anak yang tunggal Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Haleluya, amin.